Shalom, dimanapun berada Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bertemu kembali di Sopotangian Channel di dalam menyambut hari Minggu tanggal 24 April 2022, Minggu Quasimodo Geniti. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan semangat kepada seluruh hambanya di dalam pelayanan untuk esok hari, diberikan Roh Kudus-Nya agar selalu diberikan penyertaan. Dan buat seluruh jemaat dimanapun berada, tetap bersuka cita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah yang sakit diberikan kekuatan, diberkatilah obat dan makanan dan minuman untuk mendapatkan kesembuhan. Untuk menyambut sukacita kita di Minggu tanggal 24 April 2022, baiklah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya melera hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan di Minggu Quasimodo Geniti seperti bayi yang baru lahir tanggal 24 April 2022 diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan untuk kita. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, seketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah terpana dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangut-mangutlah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kematian Yesus di hari Jumat Agung, lalu bangkit pada hari yang ketiga, yaitu Paskah yang kita rayakan di minggu lalu, adalah merupakan sukacita yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, karena kita sudah ditebus dan diselamatkan oleh darah Yesus, diselamatkan oleh tubuh Kristus, sehingga menjadi baru kembali. Manusia yang lama telah kita tinggalkan. Itu sebabnya Quasimodo Geniti seperti bayi yang baru lahir. Kita terlahir kembali sebagai ciptaan yang baru, yang meninggalkan ciptaan yang lama, yang meninggalkan dosa yang lama, perilaku yang lama, dan berperilaku yang baru, dan memiliki tubuh yang baru oleh kuasa keselamatan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan tetapi kita sudah menjadi manusia yang baru. Apakah kita percaya? Apakah serta-merta kita mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita sebagai ciptaan yang baru? Banyak sekarang orang-orang percaya, orang-orang Kristen tersebut, walaupun dia sudah menjadi manusia baru, dia selalu mengandalkan dirinya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kepintarannya. Padahal semuanya sudah dikalahkan oleh Yesus, karena diri kita secara totalitas adalah merupakan dosa, dan itu sudah diselamatkan, sudah dikalahkan oleh Yesus. Jangan lagi kita mengandalkan diri kita di dalam kehidupan kita.
Jangan lagi kita mengandalkan dunia ini di dalam kehidupan kita, akan tetapi andalkanlah Yesus, andalkanlah Dia di dalam kehidupan kita. Seperti bayi yang baru lahir tidak bisa jauh dari orang tuanya, karena dia harus menyusu, harus minum, dan tidak dapat hidup sendiri. Seperti itulah kehidupan kita kembali yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya memperkenalkan tipe-tipe orang Kristen di dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 tipe orang Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saya membawa perumpamaan sebuah perahu, yaitu tipe orang Kristen yang pertama, yaitu perahu dayung. Perahu dayung ini merasa dirinya heroik dan dikagumi. Orang ini sepenuhnya mandiri karena dia mengandalkan tangannya untuk menjalankan perahu, ya, teguh, dan dia seperti batu karang karena dia merasa kuat dapat untuk mengayuh perahunya tersebut kemanapun dia berjalan. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri suatu saat dia akan kelelahan karena dia single factor dalam kehidupannya di dalam mendayung perahu tersebut. Akhirnya tidak maksimal dan kehabisan tenaga di suatu waktu. Dia tidak bisa selamanya dia secara sepenuhnya mengayuh perahu tersebut dengan kuat. Suatu waktu dia akan kelelahan atau kecapean. Itulah tipe orang Kristen yang pertama, single factor, karena dia mengandalkan dirinya sendiri. Lalu yang kedua, orang Kristen tipe perahu layar. Perahu layar seperti yang kita ketahui tergantung pada kekuatan angin. Jika anginnya kencang, maka begitu sangat luar biasanya perahu tersebut berjalan dengan kencang karena dihembus, disorong oleh angin tersebut. Akan tetapi ketika angin tersebut berhenti, yang ada hasilnya mengecewakan karena dia berhenti, tidak dapat berjalan. Ya, menunggu kembali angin untuk bertiup agar dapat berjalan. Akhirnya ujung-ujungnya adalah kekecewaan juga karena mengandalkan kekuatan angin. Lalu yang ketiga, perahu mesin. Perahu mesin adalah merupakan tidak mengandalkan angin ataupun yang lain-lain karena dia beranggapan kekuatan penuh ada pada mesin tersebut. Mau hujan, mau tidak ada angin ataupun ada angin, dia tidak tergantung kepada siapapun karena dia merasa memiliki kekuatan yang full dan dapat berjalan kemana dia mau seperti yang diinginkan oleh yang membawa perahu tersebut. Kekuatannya begitu sangat luar biasa. Intinya selalu berjalan dan bekerja setiap saat. Dia selalu bekerja dan selalu memiliki tuntutan untuk melakukan perjalanan kemanapun dia berada. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 3 jenis perahu tersebut, di manakah kita? Perahu dayung, atau kita menggunakan perahu layar, atau perahu mesin? Benar sekali, apapun itu dalam kehidupan kita yang diinginkan melalui nas kita pada saat ini, andalkan selalu Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen, tidak boleh kita mengandalkan kekuatan-kekuatan lain. Tidak boleh mengandalkan kekuatan-kekuatan dunia ini. Tidak boleh mengandalkan kekuatan-kekuatan sendiri yang ada pada diri kita. Akan tetapi, kita sebagai orang Kristen, orang percaya, andalkanlah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dalam kehidupanmu, dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Perahu dayung mengandalkan kekuatan, perahu layar mengandalkan angin, perahu mesin mengandalkan kekuatan mesin dalam kehidupannya. Benar sekali, akan tetapi selalu yang paling utama andalkan Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita seperti Saulus yang bertobat dan mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus, maka kita juga harus mau bertemu dan ditemui oleh Kristus. Bagaimana caranya? Caranya adalah berdoa. Caranya adalah percaya. Kapan Yesus dapat ditemui?
dan kapan Yesus dapat dijumpai. Seperti topik kita, berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan tersebut melalui doa, perjumpaan tersebut melalui iman kita, kepercayaan kita. Apakah kita masih percaya Yesus dapat menolong dan membantu kita? Kapan dia dapat ditemui? Dia memiliki banyak waktu. Tidak seperti kita manusia yang tidak memiliki banyak waktu untuk bertemu dengan Yesus. Begitu sangat egoisnya kita. Padahal kita adalah orang yang diselamatkan, akan tetapi kita tidak memiliki waktu untuk bertemu dengan Yesus. Oleh kenapa? Oleh karena kegiatan kita, aktivitas kita, tuntutan kita, pekerjaan kita, sehingga membuat kita menjadi orang-orang yang sangat sibuk untuk dapat bertemu dengan Yesus. Padahal Yesus selalu memiliki banyak waktu untuk dapat ditemui dan bahkan menemui kita. Maka daripada itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di minggu Quasimodo-Geniti seperti bayi yang baru lahir adalah merupakan minggu terakhir di bulan April pada saat ini. Tidak terasa kita akan memasuki di bulan Mei di minggu depan. Maka kita mohon kepada Tuhan agar kita selalu disertai dalam setiap aktivitas kita. Pertemuan dengan Yesus membuahkan perubahan dalam kehidupan kita. Kita telah diselamatkan, kita sudah ditebus dan dikalahkan Yesus maut ataupun kematian. Selamat beraktivitas, selamat bertemu dengan Tuhan Yesus melalui doa dan iman kita. Kiranya kita selalu disertai. Amin. Selamat hari Minggu.